semuanya, di sini kami akan memperlihatkan seperti apa sih reaksi listrik pada beberapa larutan ini. Sebelum ke alat dan bahan, kami mau ngasih tahu dulu nih tujuan dari uji coba ini. Disimak ya. Ini adalah alat dan bahan yang kita butuhkan. Langsung aja kita ke langkah-langkahnya. Nah, di sini kami mau ngasih penjelasan nih teman-teman. Kalau kalian simak videonya dengan benar, kalian pasti sadar ada lampu yang tidak menyala saat elektroda karbo masuk ke dalam larutan tersebut. Mengapa lautan gula tidak bisa menjadi pengantar listrik? Karena lautan gula tidak mengandung ion bebas di dalamnya. Gula hanya larut sebagai molekul netral, bukan sebagai partikel bermuatan. Mengapa? Listrik dalam larutan dapat mengalir jika ada ion-ion bebas yang bisa membawa muatan karena larutan gula hanya mengandung molekul netral. Tidak ada pembawa muatan, maka tidak ada aliran listrik yang bisa terjadi. 2. Larutan garam. Mengapa larutan garam bisa menjadi penghantar listrik? Karena garam terionisasi dalam air dan menghasilkan ion-ion bebas yang dapat membawa arus listrik. Garam ketika dilarutkan ke dalam air akan terurai atau terionisasi menjadi ion-ionnya.
Ion-ion ini bebas bergerak. Ion inilah yang memungkinkan terjadinya aliran arus listrik. 3. Larutan promah. Mengapa larutan promah bisa menjadi penghantar listrik? Karena mengandung zat-zat elektrolit yang terionisasi dalam air. Promah mengandung senyawa magnesium dioksida dan aluminium hidroksida. Ketika dilarutkan, sebagian senyawanya terionisasi. Ion-ion inilah yang membawa arus listrik. 4 ada larutan sabun cuci piring. Mengapa sih larutan sabun cuci piring bisa menjadi penghantar listrik? Nah, karena larutan sabun cuci piring mengandung zat-zat kimia yang bersifat elektrolit, yaitu senyawa yang dapat terionisasi dalam air dan menghasilkan ion-ion bebas. Saat larutan sabun dilarutkan di dalam air, senyawa seperti SLS akan terurai menjadi ion Na plus dan anion surfaktan. Ion-ion ini bergerak bebas dalam air, memungkinkan arus listrik mengalir. Larutan cuka. Mengapa larutan cuka bisa menjadi penghantar listrik? Karena mengandung asam asetat CH3COOH yang bersifat elektrolit lemah. Cuka adalah larutan yang mengandung asam asetat. Asam asetat adalah senyawa elektrolit lemah. Artinya saat dilarutkan dalam air, hanya sebagian molekulnya yang terionisasi menjadi ion. Ion H+, proton, dan CH3COO ion asetat yang terbentuk dalam jumlah kecil. Inilah yang dapat menghantarkan listrik dalam larutan. Keenam ada larutan fiksal. Mengapa sih larutan fiksal dapat menjadi penghantar listrik? Nah, karena larutan fiksal mengandung bahan kimia yang bersifat elektrolit kuat, yaitu senyawa yang terionisasi sempurna dalam air dan menghasilkan ion-ion bebas yang memungkinkan arus listrik mengalir. Fiksal mengandung asam klorida yang disebut juga HCl. Saat HCl dilarutkan dalam air, ia terionisasi sempurna. Ion-ion H+ dan Cl- ini bergerak bebas dalam larutan sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. 7. Larutan soda api. Mengapa larutan soda api dapat menjadi penghantar listrik? Karena mengandung natrium hidroksida, yaitu senyawa elektrolit kuat yang terionisasi sempurna dalam air, menghasilkan ion-ion bebas yang dapat membawa arus listrik. Soda api adalah nama lain dari NaOH. Saat dilarutkan dalam air, NaOH terionisasi sepenuhnya. Ion Na+ dan OH- ini bergerak bebas dalam larutan, sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu nih, kenapa larutan ada yang dapat menghantarkan listrik dan ada yang tidak dapat menghantarkan listrik. Sebelum kita ke pengelompokan, kami mau ngasih penjelasan nih tentang apa sih elektrolit dan non-elektrolit ini. Sekian dari kami, bye semuanya.